Perkenalkan, nama saya Danang Adi Sulistianto dari kelas manajemen sore. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pasar penerapan harga. Bagaimana cara menetapkan harga? Yang cara menetapkan harga itu ada dua. Yang pertama, skim the cream. Yang kedua itu penetration. Kita akan bahas satu persatu dari cara menetapkan pasar ini. Yang pertama itu scream the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Sehingga bisa dikatakan cara yang satu ini adalah cara yang digunakan jika keadaannya longgar atau nyaris tanpa pesaing. Langkahnya adalah dengan menetapkan harga yang paling tinggi sehingga laba yang diperoleh akan sangat maksimal. Yang kedua, penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam prakteknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah tentunya. Cara yang satu ini digunakan jika keadaan pasar dalam metode pesaing ketat atau telah berada pada titik jenuh. Yang perlu diperhatikan dalam strategi yang satu ini adalah jangan sampai menetapkan harga di harga kisaran yang sangat jauh, karena dampaknya dan akibatnya bisa fatal jika terlalu rendah mematok harga. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kebangkrutan suatu produsen atau perusahaan terkait. Next, ada metode penetapan harga. Metode penetapan harga ini ada 5. Yang pertama itu menetapkan biaya harga plus. Yang kedua markup. Yang ketiga penetapan harga BEP. Yang keempat berdasarkan pesaing. Yang kelima, berdasarkan permintaan pasar. Kita akan bahas satu persatu metode-metode penetapan harga ini. Yang pertama, metode menetapkan biaya harga plus. Pada hakikatnya, penetapan harga biaya plus adalah sebuah metode yang lazim digunakan oleh setiap perusahaan atau produsen. Penetapan metode atau cara satu ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu ditambah dengan satuan jumlah tertentu guna menutupi laba atau kerap disebut dengan margin. Yang kedua ada markup. Metode yang satu ini cukup sederhana, yaitu dengan menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian yang kemudian dikalkulasi dengan beberapa jumlah tertentu atau disebut dengan markup itu sendiri. Yang ketiga, penetapan harga BEP. Apa sih itu BEP? BEP itu biasanya juga disebut break even point, yaitu dengan menetapkan harga jual berdasarkan kepada total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertian, tentunya produsen atau perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain juga tidak mendapat kerugian yang menemukan keseimbangan pasar. Yang keempat, berdasarkan pesaing. Tentu saja tidak hanya berpedoman dari lingkup personal. Dalam penetapan harga jual, bisa juga dengan berpedoman atau menetapkan dengan harga dari pesaing. Dengan adanya kompetitor, tentu saja dapat mempertimbangkan untuk memberikan harga di bawah harga pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan mangsa pasar. Yang kelima, berdasarkan permintaan pasar. Konsumen adalah raja. Tentunya pengadaian tersebut adalah benar faktanya. Dalam menetapkan harga jual pun, produsen atau perusahaan juga selalu mendengarkan apa yang diinginkan konsumennya. Sehingga dalam penetapan
Harga jual tentu saja memperhatikan keluh kesah konsumennya. Strategi penetapan suatu harga ini merupakan umum digunakan bagi para pelaku produksi maupun jasa. Next, ada fungsi strategi penetapan harga. Sebagai suatu proses yang penting, harga merupakan hal yang harus diperhatikan dengan unsur strategi pemasaran. Sebab, fungsinya sendiri memiliki nilai yang sangat vital bagi kelangsungan sebuah perusahaan, produksi, atau jasa. Strategi penetapan harga mempunyai beberapa fungsi penting sebagai penunjang segala aktivitas transaksi dengan tetap memperhatikan standar kemampuan konsumen dalam melakukan transaksinya. Penetapan suatu harga produk juga menjadi wadah produsen dalam menentukan target banyak sedikitnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Lalu penetapan harga suatu produk tertentu juga menjadi acuan bagi perusahaan dalam proses produksi, sehingga bisa ditentukan besar jumlah barang yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan tersebut. Dengan adanya strategi penetapan harga, maka seorang konsumen tentunya juga dapat melihat faktor yang mempengaruhi besaran nilai harga tersebut. Strategi penetapan harga juga dapat berperan sebagai alat penentu kualitas. Karena dengan adanya hal tersebut, konsumenlah yang akan memberikan penilaian tentang manfaat dari atau pantas tidaknya harga yang ditetapkan terhadap barang tersebut. Hal itu tentunya juga sangat penting bagi kelangsungan pamor perusahaan, sehingga tidak boleh salah dalam mematok strategi penetapan harga. Next, ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Nah, ini grafik di samping menunjukkan penawaran dan permintaan barang. Permintaan adalah agregat dari pembelian individu, semua konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Secara grafis surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produksi. Nah, ini ada rumus perhitungan surplus konsumen, contohnya seperti di bawah ini. Next, ada diskriminasi harga atau biasanya disebut price discrimination. Adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Ini hanya mungkin jika satu penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. Dua, penjual dapat mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut, atau jika dapat menjual barang tersebut mahal harganya. Yang keempat, ada ketidaksempurnaan informasi di pasar. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama hanya jika harga di masing-masing kelompok bervariasi. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan mengikat harga yang lebih rendah untuk pembeli barang atau jasa lain, maka ini biasanya akan dikenal pelanggaran peraturan anti monopoli. Next, ada block pricing dan commodity bundling. Apa sih itu block pricing?
biasanya dikenal juga sebagai harga borongan. Harga ini ditetapkan agar pembeli memilih untuk membeli semua atau tidak sama sekali. Contohnya pedagang kue di pasar sering menggunakan strategi ini untuk menghabiskan stok kuenya ketika kiosnya sudah mau tutup. Selanjutnya commodity bundling. Penetapan harga ini cukup unik, terkadang agak rumit juga, tetapi memudahkan konsumen. Beberapa produk yang tidak sejenis dijual dalam suatu paket harga. Contohnya ini ketika ingin menyewa ruang seminar di hotel plus konsumsi. Pihak hotel bisa menawarkan paket antara sewa ruangan plus harga makanan dalam satu paket, yakni dikenakan 15.000 per orang contohnya, termasuk harga sewa ruangan dan seminar. Next ada backlot pricing. Penentuan harga pada beban puncak atau biasanya disebut backlot pricing adalah penetapan harga jual sebesar biaya marginal jangka pendek, baik ketika terjadi periode permintaan tinggi atau peak dan MC lebih tinggi sehingga harga lebih mahal, maupun saat permintaan turun atau off peak dan MC lebih rendah sehingga harga murah. Penetapan harga pada beban puncak atau peak load pricing adalah harga yang dibebankan lebih tinggi pada waktu beban puncak dibandingkan dengan harga kalau dalam keadaan normal atau biasa. Penetapan harga pada beban puncak ini dapat dipakai bila jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas dan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari. Dengan penetapan harga pada beban puncak ini, perusahaan dapat menaikkan tarif di atas biaya rata-rata selama periode permintaan tinggi dan mengurungkan pada biaya variabelnya di luar periode ramai. Tarif rendah yang dikenakan pada jam-jam atau hari-hari tidak ramai kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan dengan menarik pelanggan. Keuntungan dari penerapan harga pada beban puncak yaitu yang pertama, menekan permintaan pada periode ramai. Yang kedua, meningkatkan permintaan pada periode tidak ramai. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan visibilitas yang ada. Next ada subsidi silang atau transfer pricing. Subsidi silang strategi penetapan harga yang mana laba yang diperoleh dari penjualan suatu produk digunakan untuk mensubsidi penjualan dari produk yang terkait atau produk lain. Prinsip subsidi silang adalah saat permintaan untuk kedua produk yang dihasilkan oleh perusahaan saling terkait melalui biaya atau permintaan, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan menetapkan subsidi silang, menjual suatu produk tepat berada atau di bawah biayanya, dan produk lain dijual di atas biayanya. Selanjutnya transfer pricing strategi atau penetapan harga-harga di mana perusahaan mengoptimalkan pengaturan harga internal saat suatu divisi hulu menjual masukan input ke divisi hilir. Selanjutnya ada price matching. Price matching merupakan suatu strategi di mana perusahaan mengiklankan harga dan berjanji untuk menyesuaikan harga dengan harga terendah yang ditawarkan oleh pesaing. Untuk menggambarkan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan laba, misalnya perusahaan di pasar memainkan one shot bridging pricing game. Meskipun demikian, selain mengiklankan suatu harga, perusahaan mengiklankan komitmennya untuk menyesuaikan harga dengan harga terendah yang ditentukan pasar. Aspek terpenting dalam kebijakan price matching adalah perusahaan tidak perlu memonitor harga yang ditetapkan oleh pesaing. Hal ini sangat berbeda trigger strategis, yang mana perusahaan harus memantau harga yang ditetapkan oleh pesaing untuk mengetahui apakah sebaiknya menghukum pesaing yang telah menetapkan harga yang lebih rendah.
Dengan strategi ini akan memberikan tanggung jawab konsumen untuk memperlihatkan kepada perusahaan yang mana memberikan penawaran terbaik. Mendorong loyalitas terhadap merek. Pelanggan yang loyal terhadap merek akan terus membeli produk perusahaan, bahkan jika perusahaan lain menawarkan harga yang sedikit lebih baik. Salah satu metode untuk mendorong loyalitas terhadap merek adalah terlibat dalam kampanye iklan yang mempromosikan bahwa produk perusahaan lebih baik dari produk pesaing. Saat pesaing menetapkan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan perusahaan, beberapa perusahaan akan loyal dan mungkin menetapkan harga yang lebih tinggi dan laba yang positif. Penetapan harga secara acak. Penetapan harga secara acak merupakan strategi penetapan harga yang mana perusahaan dengan sengaja menetapkan harga secara beragam untuk menyembunyikan informasi harga dari konsumen atau pesaing. Nah, ini keuntungan strategi ini. Yang pertama, saat perusahaan mengadopsi strategi penetapan harga secara acak, konsumen tidak bisa belajar dari pengalaman terkait kapan perusahaan menetapkan harga terendah di pasar. Yang kedua, mengurangi kemampuan perusahaan pesaing untuk melakukan pemotongan terhadap harga yang ditetapkan pasar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.